Pemirsa, polisi menangkap preman berkedok Pak Oga dan pengamen di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, razia dilakukan untuk memberantas aksi premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Aparat kepolisian unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pengamen di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Saat penangkapan, banyak pengamen yang menolak, bahkan mencoba melawan petugas. Razia yang dilakukan ini dalam rangka operasi penyakit masyarakat untuk memberantas tindakan premanisme yang membuat warga resah. Dalam operasi ini, polisi menjaring puluhan orang preman yang berkedok sebagai Pak Ogah dan pengamen dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Malam ini kami mengamankan kurang lebih 30 orang bersama dengan barang bukti uang tunai kurang lebih ratusan ribu rupiah beserta karcis parkir juga. Kemudian ada juga kami mengamankan pelaku yang melakukan minuman keras berupa botol minuman dan minuman jenis balok. Selanjutnya, polisi mendata dan memeriksa para pengamen ini. Jika terbukti tidak terdapat tindak pidana, mereka akan dibina lalu dibuatkan surat perjanjian untuk tidak melakukan lagi perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial pemirsa, sejumlah preman pasar Tanah Abang berkedok Pak Ogah diciduk anggota Satreskrim Polsek Tanah Abang. Mereka diciduk karena kerap minta uang secara paksa terhadap para sopir. Kasih aja ya, kasih aja. Ya kasih aja. Inilah aksi pungutan liar preman pasar Tanah Abang terhadap para sopir mobil box pengangkut barang yang terjadi di kawasan pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut terekam jelas aksi pungutan liar yang dilakukan preman berkedok Pak Ogah kepada sopir box saat baru saja akan keluar dari gedung Blok G Tanah Abang. Berbekal rekaman video yang tengah viral di media sosial, petugas Satreskrim Polsek Metro Tanah Abang akhirnya bergerak cepat melakukan penyisiran. Satu persatu pemuda diduga preman yang tengah asik bersantai maupun menjadi Pak Ogah langsung diciduk petugas. Modus yang dilakukan para preman yakni berpura-pura menjadi Pak Ogah sambil meminta uang dengan cara paksa sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000. Jika sang sopir belum memberi sesuai keinginan, maka mereka akan berusaha menghalangi laju kendaraan sambil memasang wajah penuh ancaman. Sasaran empuk para preman adalah para sopir box dan sopir bajai. Malak berapa? Hah? Dimintain duit berapa? 4.000. 4.000. Seharusnya nggak ada pemuda. Sedikitnya 10 orang preman berkedok Pak Ogah yang kerap meresahkan para sopir berhasil diamankan beserta sejumlah uang hasil meminta paksa. Hari ini dari Polsek Tanah Abang bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kita mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya pungutan liar di pasar Blok F Tanah Abang terhadap mobil-mobil pengantar barang, baik itu truk, box, ataupun mobil-mobil pengantar barang yang keluar masuk di Blok F. Sudah kami lakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan memang ditemukan hari ini kita amankan ada 10 orang. Sejumlah preman yang terjaring selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Polisi mengimbau kepada para pengendara agar segera melapor jika mengalami pungutan liar atau pemalakan berkedok Pak Ogah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tidak hanya preman, pemirsa, polisi juga menangkap 3 bajing loncat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, mereka mencuri besi konstruksi seberat 150 kg. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kembali menangkap 8 pelaku pungutan liar dengan barang bukti uang tunai Rp1.800.000. Tak hanya membongkar pungli, polisi juga menangkap 3 orang bajing loncat yang beroperasi di Jalan R.E. Marta Dinata, akses utama Pelabuhan Tanjung Priok. Barang bukti berupa besi konstruksi seberat 150 kg. Pelaku menjualnya ke penadah seharga Rp4.500 per kilogram.
penyangga sambungan jembatan yang ada di akses jalan sekitaran Tanjung Priok sebelah barat. Dan ini sangat berbahaya sekali karena apabila dilintasi oleh truk, maka akan terjadi kerusakan jalan. Terhadap para tersangka, kami terapkan pasal 368 KUHP berikut pasal-pasal penyertaan terhadap pelaku perusakan pencurian akses jalan yang mengganggu. Kami kenakan juga pasal berlapis mulai dari pasal 406, kemudian 170, termasuk juga pasal 363 KUHP. Polisi mengenakan pasal 368 KUHP kepada para pelaku pungli dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Sementara untuk para bajing loncat dikenakan pasal berlapis 363, 170, dan 406 KUHP. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang residivis tersangka jambret diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di Alang, Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Mengetahui keberadaan tersangka, tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju TKP di daerah Alang, Laweh, Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku jambret berinisial AN yang tengah tertidur di dalam rumahnya berusaha berontak dan melawan petugas saat akan dibawa petugas saat penyergapan. Aksi tarik-menarik antara petugas dan tersangka residivis jambret ini pun tak bisa terelakkan saat berada di dalam rumah pelaku. Pelaku terus berontak dan menolak untuk diamankan oleh petugas sambil menangis dan meminta ampun. Tembakan peringatan ke udara pun terpaksa dilepaskan petugas guna membungkam perlawanan tersangka. Pelaku pun terpaksa dihadiahi temah panas petugas karena berusaha kabur saat hendak digelandang ke Mapolresta Padang. Kami dari Satreskrim Polresta Padang telah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu pelaku ini sering melakukan aksi jambret yang mana sering meresahkan di Kota Padang ini. Udah berapa TKP ini? Berdasarkan pengakuan dari pelaku telah melakukan sering dan ada sekitar 20 TKP yang telah dilakukan pelaku di wilayah hukum Kota Padang ini. Ada perlawanan? Kedua orang residivis pelaku jambret ini diketahui telah melakukan aksi kejahatan di 20 TKP di daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur disatroni kawanan perampok bermodus hipnotis. Ya, pelaku berhasil mengelabui warga dan menggasak uang tunai serta telepon genggam dari rumah korban. Dari rekaman kamera pengawas, 7 orang yang mengendarai motor turun dari kendaraannya secara bersamaan. 4 pelaku langsung masuk ke dalam rumah di Jalan Al-Falah, Keramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu pelaku berusaha mengalihkan perhatian pekerja bangunan, sementara 2 lainnya bertugas mengawasi sekitar lokasi. Aksi para pelaku ini sempat dicurigai beberapa warga yang melintas, namun tidak ada yang menduga telah terjadi peristiwa perampokan. Setelah para pelaku pergi, barulah asisten rumah tangga keluar dan meminta pertolongan warga. Asisten rumah tangga korban tak menyadari aksi pelaku karena diduga di bawah pengaruh hipnosis. Akibatnya, uang tunai lebih dari 3 juta rupiah dan 1 telepon genggam raib dibawa para pelaku. Saat peristiwa ini terjadi, sang pemilik rumah sedang pergi. Saya pikir dari tugas dari mana gitu ya, orang paling megang. Dia kata cuma sholat, saya bukan sholat. Bersolat, saya bawa kandaran, sebelum ibu saya paling tadi. Dia bilang, tadi itu kerampokan. Ya kalau kita rampok semuanya tadi yang pada nongkrong di situ loh, yang pelotor. Tapi nggak ada ngeh ya warga? Ya? Nggak ada yang ngeh? Enggak dong. Orang biasa gimana sih? Orang santai-santai aja orangnya. Berapa? Perampokan yang terjadi pada Rabu siang pekan lalu ini telah dilaporkan pemilik rumah ke Mapolsek Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sebuah tas berisikan uang jutaan rupiah dan surat berharga di dalam truk box di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku beraksi seorang diri di siang bolong saat sopir dan kernetnya tengah melakukan bongkar muat barang di toko aksesoris mobil. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat truk box yang terparkir di depan sebuah toko menjadi incaran pelaku tindak kejahatan. Pelaku diketahui datang berdua dengan rekannya yang menunggu di atas motor di tepi jalan sambil mengawasi dari kejauhan. Pelaku yang menggunakan sweater abu-abu dengan menutup kepala mendekati target incarannya sambil sesekali membaca situasi. Saat aman, dengan santainya pelaku membuka pintu truk yang tak terkunci dan langsung mengambil sebuah tas milik sang sopir. Aksi pencurian ini terjadi di siang bolong saat sopir dan kernetnya tengah sibuk melakukan bongkar muat di sebuah toko aksesoris mobil di Jalan Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Uang tunai sebesar 4 juta rupiah lebih dan surat berharga yang tersimpan di dalam tas raib dibawa kabur pelaku. Korban baru mengetahui tasnya telah raib saat akan pergi meninggalkan lokasi. Ya 2 minggu ini udah 2 kali. Jadi pertama copetan HP, kedua ini bobol kendaraan toko gudang. Yaitu uang tunai ya 4.400.000-an lah yang hilang. Identitas, KTP, SIM, ATM, sama surat-surat berkas-berkas. Pelakunya berapa orang, Bang? Pelakunya 2 orang. 2 orang. Pelakunya sama persis sih. Itu tinggi, kurus dia. Ya itu orangnya masih tetap sama. Aksi pencurian di toko aksesoris mobil itu bukanlah kali pertama terjadi. Setelah sebelumnya ponsel milik karyawan toko raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, sang sopir truk box telah membuat laporan ke Polsek Gambir dengan harapan pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang ibu pemilik warung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat luka di kaki dan tangan setelah mengejar pencuri yang kabur dengan sepeda motor. Ya, beruntung uang tunai 8 juta rupiah berhasil direbut sebelum pelaku melarikan diri. Ibu pemilik warung ini dengan berani mengejar pelaku yang mengambil dompet berisikan uang tunai 8 juta rupiah miliknya. Pelaku yang kaget sempat terjatuh karena diterjang korban saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku sempat 2 kali terjatuh dan terseret motor. Setelah bergumul dengan pelaku, akhirnya korban berhasil merebut kembali dompetnya yang berisikan uang tunai 8 juta rupiah. Pelaku yang melarikan diri kini dalam pengejaran polisi. Sementara itu, korban mengalami luka-luka akibat sempat terseret oleh motor pelaku. Menurut korban, pelaku awalnya berpura-pura berbelanja di warungnya. Ketika korban lengah, pelaku mengambil dompet korban yang berisi uang tunai 8 juta rupiah. Anak bujang yang membeknya. Perampokan disertai pemerkosaan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku berhasil dibekuk, namun salah satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha melawan. Komplotan perampok sekaligus pemerkosa ditangkap anggota Satreskrim Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku sebelumnya merampok sepasang kekasih warga Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara bulan Mei lalu. Tak hanya membawa kabur sepeda motor dan ponsel, pelaku juga memperkosa korban. Korban kemudian ditinggalkan di Jalan SM Raja Lintas Medan Lubuk Pakam. Korban kemudian melapor ke Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para pelaku ditangkap di tempat terpisah dan salah satu pelaku ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Kemudian sepasang kekasih itu sedang pacaran dan tiba-tiba datang pelaku. Salah satu pelaku merupakan residivis 3 kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara. Sementara pengendara sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.